Yo, apa kabar guys? Asep di sini dan di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang nggak kelihatan tapi penting banget, jaringan komputer. Kalian pasti udah ngerasain sendiri kan gimana internet dan jaringan udah jadi bagian dari hidup kita? Dari browsing, nonton video online, sampai main game online, semuanya butuh jaringan yang lancar. Nah, di balik layar semua itu ada yang namanya topologi jaringan, yaitu cara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan saling terhubung. Topologi ini ngaruh banget sama kecepatan dan kelancaran jaringan. Bayangin aja kalau jaringan di rumah kalian lemot atau sering putus-putus, pasti bikin kesel banget kan? Di video kali ini kita bakal bahas tuntas berbagai jenis topologi jaringan, mulai dari yang paling simpel sampai yang kompleks. Siap-siap buat jadi jagoan jaringan. Yuk kita mulai. Pertama, ada topologi bus. Sesuai namanya, topologi ini kayak jalur bus. Ada satu kabel utama yang jadi jalur komunikasi buat semua perangkat. Jadi semua perangkat terhubung ke kabel yang sama. Kelebihannya, gampang dipasang dan hemat kabel. Cocok banget buat jaringan kecil kayak di rumah atau kantor kecil. Tapi topologi bus punya kelemahan. Kalau kabel utamanya putus, ya udah, semua perangkat langsung offline. Kayak bis mogok, semua penumpang ketahan deh. Terus, karena semua perangkat berbagi jalur yang sama, bisa terjadi tabrakan data kalau banyak perangkat yang kirim data bersamaan. Jadi kalau kalian butuh jaringan yang simple dan hemat biaya buat jaringan kecil, topologi bus bisa jadi pilihan. Tapi kalau butuh kecepatan yang lebih dan bisa nampung banyak perangkat, mending lihat topologi lain. Selanjutnya ada topologi star. Ini dia nih yang paling terkenal dan banyak dipakai. Kayak artis terkenal. Bedanya sama topologi bus, di sini setiap perangkat punya kabel sendiri-sendiri yang terhubung ke pusatnya. Biasanya hub atau switch. Keuntungannya, jaringan lebih stabil karena setiap perangkat punya jalur sendiri. Kalau satu perangkat bermasalah, jaringan tetap aman. Kayak apartemen, setiap unit punya jalur listrik sendiri. Nggak akan mati lampu semua kalau satu unit ada masalah. Topologi star juga gampang banget buat nambah atau ngurangin perangkat. Tinggal colok atau cabut kabel aja, nggak perlu bongkar pasang jaringan. Tapi ya gitu, butuh kabel yang lebih banyak alias lebih mahal. Secara keseluruhan, topologi star ini paling ideal buat kebanyakan kasus, terutama kalau kalian butuh jaringan yang handal dan bisa nampung banyak perangkat. Bab 3, lanjut ke topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini menghubungkan semua perangkat dalam bentuk lingkaran, kayak arisan gitu deh. Data mengalir dalam satu arah, dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sampai tiba di tujuan. Keuntungannya, topologi ring ini minim tabrakan data, karena data ngalir dalam satu arah. Selain itu, topologi ini juga cukup mudah dipasang dan diatur. Tapi ada juga kekurangannya. Kalau satu perangkat atau kabel bermasalah, bisa bikin seluruh jaringan down. Kayak rantai. Kalau satu mata rantai putus, ya putus semua. Jadi, di topologi ring ini cocok buat jaringan-jaringan yang butuh kestabilan dan kecepatan transfer data yang konsisten. Tapi nggak disarankan buat jaringan besar, karena risikonya yang lumayan gede. Bab 4. Selanjutnya ada topologi tree yang bentuknya kayak pohon. Ada tingkatannya di sini. Ada satu pusat yang terhubung ke beberapa titik di bawahnya, dan seterusnya membentuk cabang-cabang kayak pohon. Topologi ini cocok banget buat organisasi atau perusahaan yang punya struktur bertingkat kayak visi-divisi gitu. Setiap divisi bisa punya jaringannya sendiri, tapi tetap terhubung ke jaringan utama. Keuntungannya, topologi tree ini mudah diatur dan dicari masalahnya. Kalau ada masalah di satu cabang, gak akan ganggu cabang lain. Selain itu, topologi ini juga cukup fleksibel buat dikembangkan. Tapi, kelemahannya, topologi tree ini cukup rumit dan butuh perencanaan yang matang. Selain itu, kalau pusatnya bermasalah, ya udah semua cabang bakal kena dampaknya. Bab 5. Terakhir, ada topologi hybrid. Sesuai namanya, topologi ini adalah gabungan dari dua atau lebih topologi yang udah kita bahas sebelumnya. Kayak bikin nasi goreng spesial, bisa pakai bahan-bahan sesuai selera. Misalnya, kalian bisa gabungin topologi star dan bus, atau star dan ring, tergantung kebutuhan. Keuntungannya, fleksibel. Kalian bisa atur topologi sesuai kebutuhan dan kondisi jaringan. Tapi tentu aja, jadi lebih rumit. Butuh pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai topologi dan pengaturannya.
Jadi, topologi hybrid ini cocok buat jaringan besar dan kompleks yang butuh fleksibilitas dan performa tinggi, tapi butuh keahlian khusus buat ngatur dan mengelolanya. Nah, itu tadi beberapa jenis topologi jaringan yang perlu kalian tahu. Nggak ada topologi yang paling sempurna, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan topologi yang tepat bergantung pada kebutuhan dan skala jaringan kalian. Pertimbangkan faktor-faktor kayak biaya, kecepatan, kapasitas, dan kemudahan pengaturan. Jadi, sebelum kalian bangun jaringan, pastikan kalian udah memahami dengan baik jenis-jenis topologi jaringan dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.